Yang pertama, menerima surat masuk, mendaftar surat masuk, scan surat dan dokumennya, kemudian melengkapi lembar disposisi surat, serta memasukkan ke aplikasi PTSP. Yang dimaksud dengan surat masuk adalah semua surat-surat dinas, termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, dan izin penyitaan yang ditujukan ke pengadilan negeri dan diterima pada subbagian urusan umum atas delegasi panitera atau sekretaris. Setelah surat masuk diterima, lalu kemudian mendapat surat masuk yang sudah di-scan beserta dengan dokumennya, kemudian melengkapi lembar disposisi surat serta memasukkan ke aplikasi PTSP. Baiklah, yang selanjutnya yang kedua, membaca dan mendelegasikan disposisi sesuai tujuan surat masuk serta memasukkan ke aplikasi PTSP. Mendelegasikan berarti memberikan bagian wewenang atau tugas kepada anggota tim yang ditunjukkan kepada umumnya, yaitu anggota tim yang dapat dipercaya untuk memiliki bagian kompetensi tertentu sesuai dengan wewenang atau tugas yang harus diemban, dan langsung dimasukkan ke aplikasi PTSP, yaitu aplikasi yang terintegrasi yang dapat mengatur semua kegiatan pelayanan kepada setiap antar PTSP dan dilengkapi dengan semua sistem tambahan melalui dari front office, back office, sehingga semua unit mendukung. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, membaca dan mendelegasikan disposisi sesuai tujuan surat masuk. Prosedur pengelolaan surat masuk merupakan sebuah prosedur atau tata cara yang harus dilakukan dan menjadi tugas pegawai sebagai bagian dari proses pencatatan surat masuk. Pencatatan surat masuk menjadi bagian dari persuratan yang harus dilakukan karena menyangkut hubungan kerjasama dengan instansi luar dan menyangkut proses pencatatan bisnis pada perusahaan tersebut. Surat masuk yang didapat dari sebuah perusahaan merupakan surat yang berhubungan dengan instansi luar dan perusahaan lain yang menyangkut atau berhubungan dengan proses pencatatan bisnis dari perusahaan tersebut. Persuratan dari pihak lain yang didapat atau diterima harus dikelola dan dicatat pada buku agenda perusahaan tersebut. Selain itu, surat tersebut harus ditindaklanjuti isinya dan diberikan kepada pimpinan dari perusahaan tersebut. Isi dari surat masuk perusahaan tersebut tentunya memiliki tujuan yang ingin disampaikan kepada perusahaan yang ditujukan dengan tujuan dan maksud kerjasama atau proses pencatatan bisnis yang ada. Surat masuk yang diterima tentunya memiliki alur atau proses yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Alur yang dimiliki perusahaan tersebut mulai dari penerimaan surat oleh resepsionis sampai dengan surat tersebut didisposisikan pimpinan kepada staf. Baiklah, selanjutnya yang keempat, menindaklanjuti perintah sesuai disposisi ke petugas back office. Disposisi merupakan salah satu istilah yang sering muncul di dalam aktivitas administrasi perkantoran. Menurut KBBI, disposisi merupakan pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus. Tujuannya agar staf bisa menindaklanjuti perintah yang diberikan atasan tepat sesuai perintah yang tertulis di dalam surat. Setelah mengerjakan perintah tersebut, staf tidak langsung memberikan ke atasan, tetapi harus lewat staf administrasi yang akan memberikan lembar disposisi untuk diisi. 5. Mencetak disposisi surat masuk, menerima surat keluar, dan mendaftar surat keluar. Maksudnya ialah mencetak setiap surat yang masuk maupun yang keluar dan disimpan oleh Lembaga Pengadilan Negeri Kelas 1A agar mempermudah temu balik bila surat tersebut digunakan kembali. Selanjutnya, mengirim surat atau informasi berkas kepada pengaju. Pengaju di sini disebut juga sebagai pemohon atau penggugat yang melakukan permohonan kepada pengadilan negeri. Adapun pelaksana kegiatan pada aktivitas ini yaitu petugas PTSP itu sendiri.
dan output yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah lembaran disposisi surat masuk dan surat keluar terkirim serta tersimpan dengan baik.